Sumala. Dolanan ya? Cerita ini berawal dari keinginan Sulastri, istri Sujiman yang ingin punya anak. Keduanya kemudian pergi ke dukun, dan setelah melakukan ritual, Sulastri hamil anak kembar. Dikatakan oleh dukun bahwa anak perempuan kembar ini satunya cantik, pendiam, dan baik, bernama Kumala, dan satunya buruk rupa bernama Sumala. Hati dari bangsa manusia. Kumala. Dan yang satunya lagi, buruk rupa dan nakal dari bangsa iblis. Sumala. Dukun meminta agar kedua anak ini dirawat sampai umur 10 tahun. Setelah itu, Sumala yang buruk rupa akan pergi dan keluarga ini akan hidup bahagia. Tapi ternyata Sumala yang buruk rupa itu justru dibunuh tepat setelah dilahirkan. Dan pada tengah malam, jelang hari kelahiran Kumala yang ke-10, jasad Kumala dimasuki Sumala yang berbeda alam dengan wujud iblis. Bahkan Kumala yang menggunakan pisau dapur, ia seketika berusaha menyerang Sujiman, ayahnya sendiri. Untunglah Sujiman pun bisa menghindar dan melompat keluar lewat jendela, meski dengan beberapa luka di tangan akibat menangis. Ia langsung berlari ke desa untuk meminta pertolongan. Dengan sebuah kentongan, ia membangunkan warga malam itu untuk diajak beramai-ramai menuju rumahnya. Ketika sampai rumah, kondisi rumah sudah sangat mengerikan. Tapi Kumala sudah tidak ada di sana. Walau warga pun menyebar untuk mencari Kumala sesuai arahan dari Pak Sujiman, namun tak ditemukan apapun. Pak Sujiman menegaskan agar mereka terus mencari. Warga mengira kalau semua ini adalah ulah atau perbuatan rampok yang malam itu menjarah rumah Pak Sujiman dan menculik Kumala. Namun semua itu menjadi jelas ketika Bosu menceritakan kejadian apa yang terjadi. Bosu menceritakan kalau semua itu adalah buah dari ritual yang dulu Ibu Sulastri lakukan untuk mendapatkan keturunan. Harusnya Sulastri merawat kedua anak itu hingga usia mereka 10 tahun. Dengan pantangan, anak yang buruk rupa akan memiliki sifat yang buruk dan nakal. Dan setelah berusia 10 tahun, anak iblis itu akan pergi meninggalkan keluarga ini sehingga mereka bisa bahagia. Namun sayangnya, Sujiman membuat kesalahan dengan membunuh bayi yang buruk rupa ini tepat setelah kelahiran. Dan akibat hal itu, jabang bayi iblis tersebut malah akan kembali ke dalam kakak Kumala ketika memasuki usia 10 tahun. Sumala yang sempat diceritakan sering membela dan melindunginya sebenarnya adalah saudara kembar beda alam yang memiliki sifat buruk berseberangan dengan Kumala yang sebenarnya baik dan pendiam. Dan karena Kumala terlalu lemah untuk membela diri, Sumala selalu mengambil alih raganya ketika malam hari. Ia membalas kepada semua
yang berlaku jahat kepada suku Kumala. Sejak saat itu pula, larangan soal anak-anak jangan bermain pada malam hari mulai dipercaya warga. Meski begitu, kasus kematian anak secara misterius masih kerap terjadi di malam-malam tertentu. Beberapa kejadian anak hilang dan ditemukan di tempat-tempat yang sulit terjangkau seperti sumur, goa, dan lain sebagainya. Ketakutan warga akan sosok Sumala yang masih bersembunyi di hutan dan mengutuk seluruh keturunan dari warga desa ini masih bisa dirasakan hingga sekarang.